Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Arsati dari kelas 10 MIPA 3, absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek Trigatra dan Pancagatra. Tapi sebelum saya menjelaskan, saya akan mengingatkan kepada kalian semua bahwa adanya wabah virus corona ini atau COVID-19, kita harus menjaga kebersihan rumah, kebersihan diri kita sendiri, selalu cuci tangan, kalau keluar rumah pakai masker. Tapi dari himbauan pemerintah adalah di rumah aja, beribadah di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, pokoknya di rumah dulu sampai virus ini tidak lagi menyebar. Dan jangan lupa ketika keluar rumah harus pakai masker. Oke, aku akan menjelaskan tentang aspek-aspek Trigatra. Yang pertama, aspek-aspek Trigatra dibedakan menjadi 3, yaitu letak dan bentuk geografi. 2, keadaan dan kemampuan penduduk. Yang ketiga, keadaan dan kekayaan alam. Yang pertama, letak dan bentuk geografi. Ketahanan nasional dalam aspek geografi merupakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi yang dapat dibedakan antara hasil proses alam maupun ulah manusia yang memberi gambaran tentang karakteristik wilayah. Geografi merupakan sebuah wadah dan ruang hidup bangsa dan juga mewujudkan isi dan kehidupan bangsa. Terus ada negara yang mempunyai ciri-ciri khusus berkenan letaknya, yaitu negara yang dikelilingi daratan dan lautan. Ada 2. Oke, kita lanjut. Yang kedua, keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk adalah manusia yang mendalami suatu wilayah negara. Manusia merupakan faktor penentu apa yang dilakukan atau tidak dilakukan di suatu negara. Aspek kependudukan memiliki sebuah tolak ukur internasional, yaitu pencapaian tingkat kesejahteraan dan juga keamanan. Ada 4 faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional pada aspek kependudukan. Yang pertama, jumlah penduduk. Kedua, komposisi penduduk. Yang ketiga, persebaran penduduk. Yang keempat, kualitas penduduk. Yang aspek-aspek Trigatra yang ketiga, keadaan dan kekayaan alam. Kekayaan alam suatu negara merupakan segala sumber dan potensi alam yang terdapat di permukaan bumi, ruang angkasa, atmosfer, dan di dalam bumi yang berada di wilayah kekuasaannya. Kekayaan alam dibedakan menjadi 7 golongan menurut jenisnya. Yang pertama, hewan, tumbuhan. Yang ketiga, mineral. Yang keempat, tanah. Yang kelima, udara. Yang keenam, potensi luar angkasa. Yang ketujuh, energi alami. Saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu aspek-aspek Pancagatra. Ada dibedakan menjadi 5. Yang pertama, 1. Ideologi. Suatu negara diartikan sebagai guiding of principles atau prinsip yang dijadikan dasar suatu bangsa. Yang kedua, politik. Dalam hal ini politik diartikan sebagai asas haluan atau kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Yang ketiga, ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Yang keempat, sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamika budaya bangsa yang berisi keaulitan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG, baik dari dalam maupun luar, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, yang membahayakan kelangsungan hidup soal NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Yang kelima, pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamika kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG yang membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup
bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, sudah selesai. Itu adalah penjelasan dari saya tentang aspek-aspek Trigatra dan Pancagatra. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.